Liko dan teman-temannya bertemu dengan Ristal, yang merupakan nenek buyut Liko. Ristal menceritakan bagaimana awalnya dia bertemu dengan Lucius, serta apa yang sebenarnya terjadi di Rakua. Bersama dengan Terapagos atau Pagogo yang kini telah dipercayakan sepenuhnya kepada Liko, maka mereka pun mulai petualangannya lagi dalam upaya mencari Pokemon Sixeros yang tersisa. Dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat pertemuan yang telah disepakati, Frostriat pun mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu dengan Sodayo, mantan anggota Rising Voltaker yang telah meninggalkan kelompok tersebut sebelum Dot bergabung dengan mereka. Frostriat berharap Sodayo bisa memberikan informasi yang dapat membantu mereka dalam menemukan Entei, salah satu Pokemon Sixeros. Yakin bahwa Sodayo mungkin memiliki informasi penting terkait pencarian mereka. Namun ada satu anggota tim yang tidak terlalu antusias dengan pertemuan ini, yaitu Molly. Dia sangat kesal ketika memikirkan akan bertemu dengan Sodayo. Bahkan sepertinya tidak percaya dengan apapun yang disampaikan oleh orang tersebut. Molly nampaknya masih menyimpan perasaan dendam terhadap Sodayo, dengan alasan yang masih belum jelas bagi Liko dan teman-temannya. Sesampainya di tempat yang telah disepakati, di daerah yang agak sedikit kering dan gersang, namun mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Sodayo. Sambil menunggu kedatangannya, Liko dan teman-temannya pun memutuskan untuk menjelajahi sekitar area tersebut, dengan harapan bisa menemukan berbagai Pokemon langka di sana. Beberapa saat kemudian, ternyata mereka tidak menemukan satupun Pokemon, yang kemungkinan memang sangat jarang sekali Pokemon berkeliaran di tempat seperti ini. Namun mereka akhirnya menemukan sebuah oasis yang nampaknya hampir kering, hanya menyisakan sedikit air di dalamnya. Floragato dan teman-temannya pun langsung bermain di sekitar oasis tersebut. Ketika Liko dan kawan-kawan mendekati oasis tadi, mereka tiba-tiba diserang oleh Pokemon yang mengamuk. Meskipun berusaha lari dari Pokemon yang mengamuk itu, mereka menyempatkan diri untuk mengecek data tentang Pokemon tersebut. Parigira merupakan Pokemon berleher panjang tipe normal dan psikis. Ketika berevolusi, maka ekor serta kepala utamanya akan menyatu dengan sendirinya. Sambil melindungi kepala utamanya menggunakan kepala ekornya yang keras, Parigira memutar-mutar lehernya dan memberikan serangan surudukan. Kekuatan psikokinesis Parigira akan meningkat 10 kali lipat lebih kuat dikarenakan dua gelombang otak dari kepala dan ekornya telah melakukan sinkronisasi. Saat mencoba melarikan diri dari Parigira, sebagian dari mereka yang terpental setelah diseruduk oleh Pokemon tersebut. Karena serangan jarak dekat terlalu beresiko, maka Quaxel diperintahkan untuk menyerang dari jarak jauh dengan menggunakan Water Gun. Namun ternyata masih belum cukup untuk menghentikan Parigira, yang malah membalas serangannya tersebut. Ketika Liko dan teman-temannya memutuskan untuk bertarung melawan Parigira, ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan, mempertanyakan apa kira-kira yang membuat Parigira jadi marah. Liko dan teman-temannya pun memerintahkan Pokemon mereka untuk mengepung serta menyerang Parigira dari berbagai arah. Yang ternyata dengan itu mereka pun berhasil mengalahkan Parigira, yang langsung kabur setelahnya. Ketika mereka bertanya-tanya apa yang membuat Parigira itu marah, seseorang yang mengawasi mereka tadi akhirnya menampakkan dirinya. Pria tersebut mulai berbicara dengan percaya diri, mengklaim bahwa mereka pasti adalah anggota dari sebuah masyarakat rahasia yang bertugas melawan Pokemon. Ada rumor yang mengatakan bahwa ada sekelompok pemuda dan pemudi yang ingin menaklukkan dunia dengan menangkap berbagai jenis Pokemon. Dan dari sini pria itu akan mendapatkan berita yang sangat besar tentang mereka. Namun meskipun demikian, Liko dan kawan-kawan mengaku mereka bukanlah orang yang dicarinya. Tak lama kemudian, Frostriat muncul, yang langsung perkenalkan pria itu adalah Sodayo, teman lamanya yang mereka cari selama ini. Setelah lama tidak berjumpa, Kapten Pikachu langsung melakukan tos dengan Wynaut. Frostriat kemudian mengajak Sodayo untuk mampir ke Brepasagi, di mana dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Liko dan teman-temannya telah bergabung dengan Rising Voltaker. Sodayo yang sekarang bekerja sebagai seorang jurnalis, mengungkapkan keinginannya untuk berpetualang dan menyingkap misteri tentang Pokemon. Sodayo terlihat senang bertemu dengan teman-temannya lagi, terutama dengan Molly, yang terkejut mendapati orang itu sudah tiba di kapal ini. Sodayo menyebutkan bahwa Molly dulunya terlihat sangat berbeda. Dia bahkan mengatakan bahwa di masa lalu, Molly sering menempel padanya dan sangat pemalu. Namun sebelum Sodayo sempat menceritakan lebih banyak, Molly langsung mengancam akan melemparkannya dari kapal ini jika dia melanjutkan ceritanya. Rupanya Molly tidak suka jikalau Sodayo mengungkit-ungkit masa lalunya. Sodayo kemudian beralih ke Frostriat.
dan mulai menceritakan sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. Ternyata Sodayo yang merupakan teman lamanya itu memang memiliki informasi yang mereka butuhkan. Namun sebelum Propriet menyampaikan maksud dan tujuannya, Sodayo mengaku sudah tahu apa yang dia inginkan. Oleh karenanya dia pun mengajak Propriet untuk berbicara di tempat lain, menjauh dari teman-temannya. Molly yang masih kesal kemudian menyuruh Liko untuk segera menyembunyikan Terapagos. Akan sangat merepotkan jika Sodayo menemukan Pokemon legendari tersebut. Setelahnya Dot menunjukkan kepada teman-temannya sebuah majalah bulanan. Dan ternyata dari sinilah mereka mengenal Sodayo sebagai seorang jurnalis yang sering menulis artikel tentang Pokemon legendari dan berbagai fenomena aneh lainnya. Jadi kemungkinan Sodayo memang mengetahui sesuatu tentang Entei, meskipun masih belum jelas kebenarannya. Tak lama setelah itu, Sodayo datang menghampiri mereka. Menyadari bahwa Liko dan kawan-kawan sedang baca artikelnya, dia pun mengira mereka adalah penggemar beratnya. Dot yang memang sering baca artikel Sodayo, bahkan mengakui bahwa dirinya adalah penggemar beratnya. Sehingga Sodayo pun jadi tertarik dengan anak-anak itu, dan berjanji akan menuliskan artikel tentang mereka juga. Yang walaupun Dot sedikit cemas akan hal ini, karena dia lebih suka membaca daripada masuk ke dalam artikel itu sendiri. Roy kemudian beranikan diri untuk menanyakan tentang Entei, yang sayangnya langsung dipotong oleh Sodayo, yang mengalihkan pembicaraan tentang bagaimana sejarah terbentuknya Rising Voltaker. Walaupun bukan itu yang mereka cari, tapi karena rasa penasaran membuat Liko dan kawan-kawan sangat antusias untuk mendengarkan cerita tersebut. Sodayo pun mulai menceritakan berbagai cerita aneh dan tidak masuk akal mengenai anggota Rising Voltaker. Dia mengatakan bahwa Murdoch pernah menciptakan sebuah makanan penutup yang sangat populer. Meskipun Murdoch mengkonfirmasi bahwa ternyata makanan itu hanya terkenal sesaat dan hanya dibuat di kapal Berpasagi. Murdoch pun yakin mereka mendengar cerita yang berlebihan ini dari Sodayo. Selanjutnya cerita tentang Oreo, yang pernah membuat pesawat supersonik yang katanya bisa mengelilingi dunia. Padahal Oreo sendiri membantahnya, karena pesawat itu tidak pernah ada. Selain itu, Sodayo juga mengatakan bahwa Landau adalah seorang pahlawan super dengan tubuh yang terbuat dari baja. Namun setelah mendengar penjelasan dari Murdoch dan Oreo, Liko dan kawan-kawan menyadari bahwa ceritanya itu pasti bohong. Karena mereka tahu bahwa Landau adalah orang yang biasa-biasa saja. Meskipun begitu, mereka tetap mendengarkan cerita-cerita Sodayo dengan rasa penasaran. Ketika mereka berkumpul kembali di dek sayap, Sodayo yang tadinya ingin melanjutkan ceritanya mengenai Molly, tapi Molly langsung datang menghampirinya dan melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Jikalau Sodayo tidak ingin terlempar dari atas kapal ini. Tapi meskipun sudah dilarang, Sodayo tetap menunjukkan foto dirinya bersama dengan Molly yang masih muda, di mana Molly memiliki gaya rambut yang sangat berbeda. Sodayo menyampaikan bahwa dulu Molly selalu menempel padanya dan juga sangat pemalu. Namun Molly yang mendengar cerita itu langsung marah dan merintahkan Chansey untuk mengajar Sodayo hingga terpental sangat jauh. Molly kemudian pergi dengan kesal, membuat Liko dan teman-temannya akhirnya mengerti mengapa Molly sangat membenci Sodayo yang pembohong itu. Setelah kejadian itu, Sodayo akhirnya mendarat di dekat oasis. Di sana, Propriet masih berusaha mencari tahu alasan mengapa Parigirap tiba-tiba menyerang Liko dan kawan-kawan sebelumnya. Selain itu, dia juga melihat sepertinya ada Pokemon yang sedang bersembunyi di dekatnya. Beberapa saat setelahnya, Liko dan kawan-kawan datang. Dan sebelum mereka menyampaikan tentang Entei, Sodayo menyuruh mereka untuk sedikit tenang, karena dia mendengar suara Parigirap yang datang mendekat. Namun apa yang dikatakannya kali ini ternyata memang benar. Parigirap yang mengamuk datang menuju ke arah mereka. Propriet kemudian memerintahkan Kapten Pikachu Thunder Punch untuk memukul mundur Parigirap. Sesaat setelahnya, Pokemon lainnya datang meramaikan suasana. Itu adalah Espatra, Pokemon burung unta bertipe psikis. Espatra mengeluarkan kekuatan psikokinesis dari celah embel-embel warna-warninya. Dapat berlari dengan kecepatan 200 km per jam. Pokemon ini juga dapat membuat lawannya menjadi tidak berkutik dengan memancarkan kekuatan psikokinesis dari bola matanya yang besar. Berbanding terbalik dengan penampilannya yang anggun, Pokemon ini sangat kasar. Ketika para Pokemon mulai bertempur, Dot pun menyadari bahwa oasis ini adalah wilayah yang diperebutkan oleh Pokemon-Pokemon tersebut, yang menjelaskan mengapa mereka diserang sebelumnya. Pertarungan antar Parigirap dan Espatra pun berlangsung dengan sengit. Espatra menggunakan psikokinesis untuk melawan Parigirap yang melancarkan Psybeam. Akibat benturan antara kedua serangan tipe psikis tersebut, energi misterius mulai menyebar di sekitar oasis.
yang membuat area tersebut diselimuti oleh medan energi yang sangat kuat. Pertarungan yang berlangsung semakin intens membuat beberapa bagian dari tebing di atas mereka mulai terbelah dan runtuh. Bebatuan besar mulai jatuh ke arah Liko dan kawan-kawan yang berada di bawahnya. Namun pada saat itu tiba-tiba Molly muncul. Yang dengan mengandalkan kekuatan Chansey, mereka pun dapat menghancurkan batu besar yang berjatuhan tadi. Tapi situasi menjadi semakin berbahaya dan mereka harus segera bertindak cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelahnya mereka melihat ada gelembung-gelembung yang muncul ke permukaan oasis. Mereka pun menyadari bahwa mungkin ada batu besar yang menghalangi aliran air. Dot kemudian minta Roy untuk menghancurkan batu yang terjebak di tengah kolam tersebut. Dengan mengandalkan Crocalor dan melancarkan Stomping Tantrum, akhirnya mereka pun berhasil memecahkan batu tersebut. Begitu batu tersebut hancur, air mulai mengalir kembali ke oasis, mengisi kolamnya sampai penuh seperti semula. Keadaan oasis yang sebelumnya hampir kering kini kembali penuh dengan air. Pokemon-Pokemon yang sebelumnya terlibat dalam pertempuran akhirnya berhenti bertarung dan mulai minum bersama-sama di oasis. Dengan begini, perebutan wilayah kekuasaan dapat diselesaikan. Setelah semuanya selesai, Sodayo berterima kasih kepada mereka semua yang sangat terbantu dengan kejadian ini. Karena sekarang dia mendapatkan banyak bahan untuk menulis artikelnya. Akhirnya Liko dan kawan-kawan bisa mengajukan pertanyaan yang sudah mereka tunggu-tunggu, menanyakan sesuatu mengenai Entei. Sodayo pun mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar kabar mengenai Entei yang terlihat di Olivine City, region Johto. Informasi ini membuat Liko dan kawan-kawan merasa sangat lega, karena akhirnya mereka mendapatkan petunjuk baru. Setelah mendapatkan informasi itu, Liko bertanya kepada Molly apakah mereka bisa mempercayai perkataan Sodayo. Molly meyakinkannya bahwa Sodayo berkata jujur. Wynette yang sudah lama bersama dengan Sodayo, sehingga Pokemon itu bisa mengetahui apakah dia sedang berkata jujur atau tidak. Ini membuat Liko ingat bahwa Wynette bereaksi saat Sodayo membicarakan masa lalunya dengan Molly. Seketika Molly merasa sangat malu dan wajahnya menjadi merah, mengakui dirinya yang dulu sangat naif dan selalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sodayo, yang ternyata seringkali berbohong kepadanya. Namun sampai sekarang dia masih belum tahu apakah Sodayo sengaja melakukan itu untuk menggodanya atau berniat mengajarinya sesuatu. Beberapa hari kemudian, Dot menunjukkan kepada teman-temannya mengenai edisi majalah terbaru, di mana artikel yang ada di dalamnya membahas kejadian di Oasis, bahkan menyebutkan mereka sebagai anak-anak yang bantu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pertempuran antara Parikirap dan Espatra. Meskipun Liko dan Roy merasa senang karena cerita mereka diterbitkan di majalah, Dot merasa sedikit canggung dan malu karena namanya disebutkan di dalam artikel tersebut.